Mana Tat? Suruh langsung nyusul aja bang. WA aja bang. Tat, 123. Di tangannya. Udah? Ya ayo. Oke. Ya Tan, gimana Tan hari ini akhirnya menyelesaikan? Ya alhamdulillah dengan dukungan istri, anak-anak, keluarga, orang tua, pimpinan-pimpinan di Darul Quran, keluarga besar Darul Quran, dan juga semua pihak, terutama dari guru-guru, dosen, uji segala macam promotor, nyampe saya alhamdulillah resmi udah jadi dokter dan melewati sampai sidang. Ya perjalanannya nggak gampang, dulu sempat dikeluarin, mengulang S1 dulu, S1 kan saya sempat dikeluarin, S3 dikeluarin, dia ngomong lagi, ke promotornya cerita, saya sempat dikeluarin tapi balik lagi, ya itulah Yusuf Mansur, artinya ya bahwa belum nyampe, nggak jadi nyampe, ya segala macamnya, bangun aja, jalan aja, ntar juga nyampe. Asal kita nggak ada berhentinya, nggak ada putus, nggak ada menyerahnya, nggak ada kecewanya, nggak ada putus asa. Dan ini sekaligus menjadi ngajarin anak-anak saya jangan ngeremehin untuk ilmu, sekolah yang tinggi, dan ya ambil gelar itu. Nah ini kan juga pengakuan dari negara. Kenapa sih? Oh, tapi emang ada pengakuan dari negara. Alhamdulillah, terima kasih dukungan semuanya juga, para jamaah, teman-teman, kerabat, semua masyarakat. Terima kasih. Tat, ini proses bikin atau buat disertasinya berapa lama? Dari mulai awal kan kita udah mulai ngajuin. Ya kurang lebih 4 tahun dah nih. Disertasinya. Lama ya, makanya nggak bisa kumlot. Ya, kumlot itu kan harusnya tepat waktu. Jadi paling tinggi ya sangat memuaskan. Tapi ya udah lulus aja udah alhamdulillah. Nah, yang penting kan bener. Yang penting adalah benernya, prosesnya, bukan hoak, bukan beli, bukan dikasih, bukan bohongan gitu. Dan dukungan teman-teman masya Allah lah. Kalau 4 tahun ya. Apa nih bisa kesibukan untuk Sebenarnya ketika kita ada tanggung jawab pasti ada waktu. Problemnya kan kita nggak menyediakan tanggung jawab, mana ada waktunya. Dan saya memang mengambil disertasi yang gampang, yakni TKP-nya Darul Quran sendiri. Jadi kita menguji Darul Quran dari ujung ke ujung seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, kumpulin jadi satu disertasi. Nah, karena data udah di tangan, kan gampang. Tat, kalau disertasinya 4 tahun berarti berapa lama proses pendidikannya? Nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah nggak ada. Tat, kalau 4 tahun proses membuat disertasinya, pendidikannya berapa lama? Kalau maksudnya ininya klasikalnya, Iya. oh cuma semester awal doang, kan riset ini. Tapi saya ikuti semuanya, kuliahan, macam kan tadi diomongin tuh. Nggak boleh lebih dari 25%, nggak boleh hadirnya. Nah saya alhamdulillah 25%. Ambang batas katanya. Kan? Ya. Udah S3 nih. Udah. tadi hasilnya 3,5. 3,5, ya sangat memuaskan. Memang nggak bisa kumlot karena udah lewat waktunya. Kumlot tuh harus 3 tahun apa gitu. Saya lebih, alhamdulillah. Tat, rencana ilmunya nih yang udah menyandang dokter nih akan aplikasikan seperti apa sih? Mungkin. Oh iya, bidang saya kan bidang yang aplikatif, bukan bidang yang ngawang-ngawang. Kita dokternya dokter ilmu ekonomi yang aplikatif. Jadi ini bukan belum, sudah. Ini kan disertasi penulisan sebenarnya. Penulisan dari yang udah ada untuk dikembangkan lebih lagi luasnya. Dari sini apa? Ini. Nah, aku di sini, kambing mama. Ini anak-anak saya nih, biar pada jadi dokter semua, amin. Tapi Nah, wajibin Kak Wirda, nggak sih, Kak? tantangannya nih Kak Wirda sebagai anak pertama nih, Tuh. Papa, gimana? Ya menjadi motivasi tersendiri pastinya, mengikuti jejak ayah dan mudah-mudahan bisa terus meneruskan pendidikan sampai selesai S1, S2, S3 dan seterusnya, kemudian kembali lagi mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari untuk mendedikasikan semuanya ke pesantren ini, dimana berasalnya kita di situ, ya di situ pula kita kembali. Setelah sang ayah meraih gelar dokter, ingin juga nanti mungkin Wirda mengikuti jejak ayah. Pastinya insya Allah, dan kan kita nggak tahu juga masa depan akan seperti apa, ikutin jejaknya di bagian yang mana, bisa jadi dari satu full
kuliah dengan segala macam yang beliau miliki kemampuannya dibagi-bagi nih ke anak-anaknya. Ada yang ngikutin ahli ustadznya, ada yang ngikutin ahli ekonominya, ada yang ngikutin ahli dokternya, dan kita kan nggak tahu juga bahasa Jawa, tapi ya pastinya insya Allah mengikuti jejak ayah. Selama belajar juga pandangan di rumah gimana ya? Apa lebih banyak pendiam, Papa, fokus ke belajar? Papa tuh orang yang paling nggak bisa diem dan nggak bisa berhenti belajar. Setiap hari juga ada aja yang ngomongin tentang kita gitu. Jadi ada banyak banget ilmu-ilmu yang diajarin sama Papa sih. Ini kan udah punya dokter nih, perlu membagi waktunya untuk kegiatan keagamaan seperti apa kan? Semua hidup kita kan agama, nggak ada yang berubah. Saya termasuk yang tidak mendikotomi antara agama dan bukan. Semua hidup ini agama. Ya kita jangan pernah keluar dari Allah aja gitu. Kalau peran istri sama anak-anak seperti apa nih Pak? Pertama dia yang bayar. SPP semesteran. Mengingatkan. Ya enggak nolongin kan. Kita kalau lagi online kan saya alhamdulillah save by online. Jadi gara-gara masuk Covid, aku jadi selesai tuh. Iya lu tuh nolong banget loh. Alhamdulillah itu. Waktunya lebih banyak di rumah. Ya artinya bisa sambil ngerjain yang lain. Dan istri mensupport bahan-bahan, terutama bahan minuman ya, kopi ya. Pokoknya supportnya luar biasa, terutama doa-doa. Dan saya bener-bener nih pengen anak-anak saya ikutin contoh gitu. Artinya kan anak sekarang begini ya, anak sekarang itu kan bilang ngapain sih kuliah, nggak penting kuliah. Nggak gitu, kuliah tetap penting. Jangan anggap bisa loh, pasti ada yang baru, pasti ada yang belum. Ayo belajar terus ya. Ustadz, dari Ustadz sendiri menargetkan nggak sih ke anak-anak kalian harus punya gelar atau Oh, gimana? target sih enggak, cuman mewajibin dia. Ya maksudnya usaha dong, ya kan? Artinya kita harus mempush limit. Jangan, ya gue mah nggak punya duit, gue mah nggak punya waktu. Terus diam, jangan. Kita belum nyampe limitnya. Limitin terus gitu. Udah nyampe, mentokin lagi. Ini aja saya sambil memparalelkan guru besar. Apa nih memparalelkan profesor nih. Jadi saya proses nih. Menjelang kita selesai disertasi, saya udah langsung tetap proses. Artinya saya mulai ngajar, ngurus NIDN, kemudian nanti jadi lektor kepala, terus sampai kalau hitungannya sih 2028 ya semoga udah bisa jadi profesor yang bertanggung jawab secara akademisi. Dan sekali lagi ini menjadi contoh. Kan saya punya santri, saya bilang sama santri-santri, yuk jangan. Ya buktinya kan Mark Zuckerberg sekolah lagi, akhirnya kan gitu. Terus siapa itu Microsoft, Bill Gates juga kuliah lagi kan. Artinya ya baliklah, hargai dunia kampus, hargai dunia sekolah. Sekarang emang ilmu bisa didapat dari mana saja, tapi formal negara jangan sampai ditinggal. Tadi kan sempat bilang bahwa ini adalah mulai awal, titik awal gitu kan? Titik awal. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, setiap kita mencapai sesuatu, sesungguhnya kita jadi nggak tahu. Itu asli itu. Oh saya ini begitu kuliah lagi, iya ya Mulai gitu. dari mana? Coba ya, saya udah tahu tentang Imam Ghazali, saya udah tahu tentang teori qalbu, saya udah tahu tentang Ihya Ulumuddin. Tapi begitu saya di coaching, papa diajarin sama Profesor Abdul Ghafur Ismail, saya jadi iya. Bagaimana kemudian kalbu ngelit corporate, kalbu ngelit government, kalbu ngelit ekonomi, kalbu ngelit rumah tangga, kan baru. Tapi ternyata gue nggak boleh sombong dong. Ternyata nggak ada apa-apa. Jadi setiap kita mencapai sesuatu, pastilah itu sesuatu yang baru. Membuka lagi cakrawala berikut. Makanya jangan pernah puas di urusan ilmu. Kalau harta harus puas, tapi urusan ilmu jangan. Dan ini nambah gelarnya apa tuh kalau boleh tahu? Doktor. Ya udah dokter itu. Dokter aja. Dokter belum menteri belum anggota dewan. Ustaz, tadi kan disertasi itu tentang pendidikan Ekonomi. ekonomi ya. Tentang apa pesantren Pondok Kalbu sendiri ya. Iya, Darul Quran. Seperti apa sih Pak, wajah ekonomi dan Iya, pendidikan? kita ingin menampakkan kepada dunia bahwa ada potensi ekonomi yang super raksasa di pesantren. Yang kalau pesantren semuanya bangun, wow, negara ini bakal lebih raksasa lagi. Jadi, sepertiga mungkin atau setengah kali penduduk Indonesia itu ada di pesantren. Nggak main-main bos. Artinya kekuatan ekonomi ada di situ. Bos, iya. Mulai dari celana dalam sampai atasan. Iya.
makanan, minuman. Sekarang kan terjun di dunia politik juga nih, sebagai politikus disertasi ini akan diimplementasikan. Iya dong, ini kan kebijakan publik, ranahnya ranah regulator. Pas, mudah-mudahan kita lolos naya nih. Ustaz, kemarin kan sempat ramai soal pengelolaan pesantren oleh negara. Kira-kira menurut Ustaz sendiri apa yang harus dilakukan negara terhadap pesantren? Iya, membantu, dan negara kan sekarang masuk ke pesantren lewat undang-undang ya yang terbaru, undang-undang tahun 2019, undang-undang nomor 18 tahun 2019. Undang-undang ini membuka pertama rekondisi, pemerintah mengakui keberadaan pesantren. Yang kemudian pemerintah membantu pesantren dengan tidak untuk pesantren khawatir akan adanya intervensi. Jadi kekuasaan, kurikulum secara mandatori itu tetap nih yang memiliki ya pesantren-pesantren sendiri. Cuman pemerintah nanti membimbing, memberikan penguatan, memberikan pengakuan sehingga pesantren bisa kemana-mana lebih lagi daripada sebelumnya. Contoh, anak pesantren misalkan bisa masuk negeri, anak pesantren bisa jadi polisi, pesantren bisa jadi tentara, nggak perlu lagi persamaan, nggak perlu lagi apa gitu loh, susah-susah. Tapi secara global, melihat kondisi pesantren seperti apa? Apakah memang sudah mulai masuk ke dunia pendidikan sistem modern seperti apa? Udah dua dasawarsa nih, udah dua kayak lebih malah. Dan ukurannya udah 20 tahun kan. Udah masuk ke bukan cuma wajah modern tapi industri. Udah jadi industri. Oke. Ustaz terakhir Ustaz.